Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa selain Wali Songo itu adalah Sunan Bayat. Beliau menyebarkan Islam di daerah Klaten, setahu saya ya, daerah Klaten. Beliau terkenal dengan metode dakwahnya yang agak unik, nggak pakai pesantren tapi langsung terjun ke masyarakat. Namun sebenarnya siapakah beliau? Baik, betul sekali bahwa di antara para wali yang mungkin jarang dikenal gitu ya, adalah Sunan Bayat yang dakwahnya di Klaten. Tidak hanya Klaten sebenarnya, ada Klaten, Salatiga, Boyolali, Sela Gringging, bukan Gringging yang ini ya, bukan Gringging drifting, bukan, tapi Sela Gringging begitu. Nah, beliau ini adalah seorang ulama yang dakwah di daerah Klaten pada abad 15 Masehi. Nah, sejarah singkatnya adalah beliau merupakan seorang tokoh bangsawan yang sebelumnya menjadi Bupati Semarang. Jadi beliau itu Bupati Semarang, Bupati bangsawan. dulu. Betul, Bupati Semarang, utusan dari Kerajaan Demak, Kesultanan Demak. Namun karena jiwanya tergugah untuk menyebarkan agama Islam, kehidupan beliau berbanding balik menjadi seorang dai yang dakwah di daerah Klaten dan sekitarnya. Bahkan daerah yang menjadi objek dakwahnya Sunan Bayat ini, orang-orang masyarakatnya merupakan masyarakat yang relatif dianggap pedesaan, atau kalau zaman dulu disebut kaum sudra mungkin ya. Kaum-kaum yang kasta-kasta sudra. Betul, kasta-kasta terbawah yang belum tersentuh dengan dakwah-dakwah yang berlembaga. Dakwah beliau dilakukan dengan? Beliau itu dakwah dengan cara masuk langsung ke dalam kehidupan masyarakat. Jadi beliau dakwah dengan langsung menggunakan metode-metode bilhal. Beliau mencontohkan langsung bagaimana cara berkehidupan sesuai dengan Islami gitu. Berarti nggak mendirikan pusat pendidikan seperti pesantren, itu nggak mendirikan beliau. Sunan-sunan yang lain seperti Sunan Ampel, Ampel Denta, Sunan Bonang ada, Sunan Giri ada di Giri Kedaton, itu kan mendirikan. Nah, Sunan Bayat ini nggak pakai itu. Nah, iya, menarik ini. Yang menarik ya memang di sini. Tidak seperti para wali yang lain yang mendirikan lembaga-lembaga formal atau yang dakwahnya di kalangan bangsawan, kerajaan, sehingga bisa mendirikan majelis-majelis taklim begitu ya. Yang beliau lakukan ini tidak seperti itu. Yang beliau lakukan ini adalah dakwah dengan cara langsung di kehidupan masyarakat, yang langsung menyasar di mana masyarakat di sana itu profesinya adalah petani, kemudian pengrajin ya. Jadi beliau itu tidak mendirikan sama sekali lembaga formal seperti majelis taklim. Majelis taklim kayak Gus-Gus kemarin ya. Tidak mendirikan majelis taklim, tidak mendirikan lembaga formal. Kenapa demikian? Karena masyarakat desa yang relatif waktunya habis untuk mencari kerja, itu ya, bekerja begitu. Maisha, cuan. Betul sekali. Betul, cari cuan. Untuk bekerja, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil waktunya hanya digunakan sebagai majelis taklim atau belajar di lembaga formal. Nah, beliau melihat di sini kondisi yang lebih tepat adalah dakwah dengan cara langsung menyasar ke dalam kehidupan masyarakat. Artinya beliau mengaitkan ajaran Islam dengan apa yang ada di masyarakat tanpa perlu adanya surau atau pesantren. Itu beliau langsung door to door mungkin bahasa betul. kerennya ya. Betul, seperti itu. Tapi apakah metode dakwah ini bukankah metode dakwah ini terkesan nggak sistematis, atau kalau mungkin kritik dari orang-orang yang sekarang itu mungkin nggak akademik gitu loh? Iya, mungkin kalau dilihat dari secara formal begitu ya, dakwah beliau itu memang kurang literasi, minim literasi. Kayak minim literasi. Betul. Dan non akademis lah bahasanya ya. Namun jauh dari itu, tujuan dakwah sendiri itu kan bagaimana ajakan dan ajaran Islam itu diterima masyarakat. Sehingga tidak semua tempat dan semua dakwah itu harus menggunakan teori-teori yang rumit itu dan melalui lembaga-lembaga yang sangat-sangat formal. Tapi dakwah itu esensinya adalah bagaimana masyarakat menerima ajakan dan ajaran kita. Sehingga apa yang dilakukan beliau itu merupakan pandangan yang menurut beliau sangat relevan untuk masyarakat yang ada di daerah Klaten dan sekitarnya. Gitu. Tapi ini kan era modern. Ya, di era-era zaman penuh dengan yang namanya gelar sarjana.
Ya, SPD, SH, SFU, ST, SFU, nyel ya. gitu ya. Terserah Ya, itu. ya, ya. Itu banyak. Ini bukankah ini nggak relevan gitu loh dakwah seperti ini? Kalau ditanya relevansi dakwah yang digunakan oleh beliau itu ya relevan-relevan saja dilakukan di sekarang ini. Bagaimana memahami relevansi dakwah beliau itu? Jadi begini, masyarakat itu kan ada masyarakat kalangan atas zaman dulu ya, zaman dulu itu ada masyarakat kalangan atas yang formal, ada kalangan bawah. Dan era modern yang katanya serba digital pun juga sama. Ada masyarakat yang memang sudah maju dan modern, ada juga masyarakat yang pedesaan, masyarakat urban begitu ya. Masyarakat urban Betul. bahasanya. Nah, disinilah relevansi Sunan Bayat atau metode Sunan Bayat, di mana sebagian dai itu harus ada yang menyasar masyarakat kalangan bawah yang tidak tersentuh oleh lembaga-lembaga formal, sehingga dengan keberhasilan beliau yang sekarang daerah Salatiga, ya kan, daerah Boyolali, kemudian Klaten, Islamnya mayoritas dan juga menyebar, ini membuktikan bahwa dakwah beliau itu sangat relevan untuk jangka panjang, bahkan di era sekarang ini. Bahkan di era Betul. sekarang. Banyak sekali pedesaan-pedesaan yang belum terjamah oleh lembaga-lembaga formal Islam. Belum ada pesantren, belum ada pendidikan-pendidikan yang didirikan oleh lembaga Islam. Nah, disinilah relevansi dakwah untuk masyarakat-masyarakat kalangan bawah. Oke, berarti strategi Sunan Bayat ini menunjukkan bahwa strateginya itu adalah strategi yang efektif. Betul. Untuk menjadikan masyarakat itu memiliki akhlak yang luhur, terutama efektif untuk menjadikan bagaimana nilai Islam di masyarakat itu menjadi nilai Islam yang bertahan lebih lama. Betul. Jadi warisan beliau adalah model dakwah yang kontekstual dan partisipatif di dalam konteks sosial, sehingga strategi ini tetap relevan untuk kajian Islam Nusantara dan pendidikan karakter masyarakat pedesaan. Dan kalau bisa disimpulkan bahwa dakwah itu nggak harus menunggu siapa kalian, nggak harus ketika sampean jadi Gus baru dakwah, ketika pesantren punya pesantren dakwah, ketika punya majelis taklim dakwah, enggak. Tapi dakwah itu bisa dilakukan langsung terjun ke bawah, mengajarkan masyarakat bagaimana nilai-nilai Islam. Misal mengajarkan alif, ba, ta kepada masyarakat kecil pun itu bisa dikatakan sebagai dakwah. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.